Sutroh (pembatas). Ketika seseorang hendak sholat dengan menghadap kiblat, maka wajib baginya membuat sutroh, baik dalam kondisi bermukim atau bepergian, sholat fardu atau sunnah, dalam masjid dan di tempat-tempat yang lain. Sabda Rasulullah SAW telah bersabda, "Jika seseorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah ia memasang pembatas di depannya dan hendaklah ia mendekat dengan pembatas itu." Dari Wahab, ia berkata, "Rasulullah pernah mengimami kami di Mina, lalu beliau menancapkan sebuah tongkat di depannya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Apabila ada seseorang yang hendak berjalan melewati antara orang sholat dan sutrahnya, maka orang yang sholat harus menahannya." Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu sholat kecuali di hadapanmu ada pembatas, dan jangan engkau membiarkan seseorang berlalu di hadapanmu ketika sholat. Jika ia memaksa, maka bunuhlah ia." Sabda Rasulullah SAW, "Jika seandainya orang yang melintas di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, maka berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada melintas di depan orang yang sholat." Sutra tidak saja menghalangi orang-orang yang melintas di depan orang yang sholat, akan tetapi sutra tersebut membantunya untuk konsentrasi dalam sholat tanpa disibukkan dengan yang lain. Sutra juga membantu orang yang sholat daripada lewatnya sesuatu yang membuat sholatnya batal. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang sedang mendirikan sholat, hendaknya ia memasang pembatas di hadapannya. Jika tidak, maka ada kemungkinan sholatnya akan batal dengan berlalunya keledai atau wanita atau anjing hitam di depannya." Saya berkata, "Wahai Abu Dzar, ada apa dengan anjing?" Saya berkata, "Wahai Abu Dzar, ada apa dengan anjing? Anjing hitam, kenapa tidak anjing merah atau kuning?" Ia berkata, "Wahai anak saudaraku, aku telah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, anjing hitam itu adalah setan." Perintah memasang sutra ditujukan kepada imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka mereka mengikut kepada sutra imam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah menunggangi unta betina kala aku telah beranjak dewasa, dan Rasulullah SAW sedang mengimami sholat di Mina. Lalu aku melintas di antara beberapa shaf, lalu aku turun dan menggiring untaku ke daerah reremputan. Kemudian aku bergabung dan tidak ada seorang pun yang menegurku." Dibolehkan melintas di belakang sutra atau jauh dari tempat sujud orang yang sholat jika ia tidak memasang sutra. Sebagian ulama mengecualikan Masjid Al-Haram. Mereka memberikan keringanan bagi orang yang melintas di depan orang yang sholat berdasarkan keumuman dalil yang memerintahkan minimalisir munculnya kesulitan bagi umat.